Kolaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berbagai kemajuan infrastruktur dan pembangunannya. Kolaka juga dikenal sebagai kabupaten dengan sektor pariwisata dan ekonomi yang sangat berkembang. Namun, Kolaka juga mengalami beberapa masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air akibat sampah yang sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya. Masalah lingkungan adalah suatu kondisi yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan berdampak negatif pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aktivitas manusia, perubahan iklim, dan bencana alam. Jenis-jenis masalah lingkungan. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara adalah suatu kondisi di mana udara tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti gas buangan kendaraan, asap industri, dan partikulat halus. Yang kedua adalah polusi air. Polusi air adalah suatu kondisi di mana air tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan pestisida. Yang ketiga adalah polusi tanah. Polusi tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti limbah industri dan limbah rumah tangga serta pestisida. Yang keempat adalah kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem adalah suatu kondisi di mana ekosistem terganggu oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, perubahan iklim, dan polusi. Dan yang kelima adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah suatu kondisi di mana iklim bumi berubah secara signifikan, seperti peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu contoh permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kolaka sebagian besar adalah sampah hasil pembuangan yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air. Pencemaran tanah akibat sampah hasil pembuangan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat serius. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara serta berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa dampak pencemaran tanah akibat sampah hasil pembuangan adalah mengurangi kesuburan tanah. Sampah yang tidak diolah dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburannya sehingga tanah menjadi tidak subur dan tidak dapat ditanami lagi untuk kegiatan pertanian. Yang kedua, membuat tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya susah hidup atau mati. Sampah yang tidak diolah dapat menghasilkan zat-zat beracun yang dapat membunuh tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Begitu pula pencemaran air akibat sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat serius. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan permukaan air, sehingga berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa cara sampah dapat mencemari air adalah sampah organik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dapat membusuk dan menghasilkan zat-zat beracun yang dapat mencemari air. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, sampah kimia. Sampah kimia seperti bahan kimia berbahaya dan pestisida dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat adalah sampah domestik. Sampah domestik seperti air limbah dari rumah tangga dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Dampak pencemaran air akibat sampah dapat berupa 1. Kerusakan ekosistem, 2. Penyakit, 3. Kerusakan infrastruktur, dan 4. Dampak ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola sampah dengan baik dan melakukan upaya-upaya untuk menerangi pencemaran air akibat sampah. Kemudian dampak sampah pada konstruksi sipil. Yang pertama, pencemaran tanah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah sehingga berdampak pada kekuatan dan kestabilan struktur bangunan. 2. Pencemaran air. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air sehingga berdampak pada kualitas air yang digunakan dalam konstruksi sipil. 3.
penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. 4. Kerusakan infrastruktur. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan lainnya. Contoh-contoh masalah lingkungan akibat sampah dalam konstruksi sipil. Pembangunan gedung yang menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Pembangunan gedung yang menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Pembangunan jalan yang menggunakan material yang tidak ramah lingkungan. Pembangunan jalan yang menggunakan material yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan bangunan yang menggunakan sistem pengelolaan sampah yang tidak baik. Pembangunan bangunan yang menggunakan sistem pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Solusi untuk mengatasi masalah lingkungan akibat sampah dalam konstruksi sipil. Yang pertama adalah penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi sipil. Yang kedua adalah pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi sipil. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi sipil. Dengan demikian, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari konstruksi sipil dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut.